Halo, selamat sore Sobat Jiwa Petualang. Kali ini saya sedang berada di proyek Jalan Tol Indrapura Kisaran, dan di sebelah saya ini ada Bapak Angga selaku proyek manajer proyek lapangan. Dan kali ini saya ditemani oleh beberapa teman saya sesama YouTuber. Di sebelah kiri saya yaitu Paredang Idang TV, dan di sebelah kanan saya ada Space Channel. Kita akan mewawancarai Pak Angga ini seputar tentang Jalan Tol Indrapura Kisaran ini. Oke, ikuti terus, jangan kemana-mana, tetap di YouTube Jiwa Petualang. Kalau manajer lapangan ini output kita itu produksi lah. Jadi kalau di kantor itu ada namanya teknik manajer, itu outputnya itu gambar, terus komersil, pengadaan barang, pengadaan material, pengadaan tenaga kerja. Tapi kalau untuk lapangan ini itu outputnya produksi. Produksi ini bisa dikatakan progres lah, pokoknya selesai. Tapi dengan dalam batasan koridor-koridor, gambar, spesifikasi, maupun mutu dan biaya. Kalau tahun Pak, proyek Indrapura Kisaran ini kan merupakan salah satu sebagian master plan dari tol Trans Sumatera. Artinya tol Trans Sumatera ini sudah mulai dari Lampung sampai ke Aceh, termasuk MKTT. MKTT itu tol yang di sebelum ini kan, yang dari bandara ini. Oh iya, Kalau khusus untuk ruas Indrapura sampai Kisaran, itu memang mulainya itu sudah lama sebenarnya, dari tahun 2018 kira-kira. Tapi memang sejalan dengan kontrak dimulai, memang berbarengan sama proses pembebasan lahan. Jadi ya berproses lah. Memang banyak kendala di lapangan mengenai pembebasan, tapi alhamdulillah sampai sekarang itu lahan yang sudah dibebaskan cukup banyak. Ada namanya seksi 1 itu dari STA. STA itu stationing, atau kalau di tol itu kilometer 109. Sekarang itu sudah kita bisa kerja sampai 144, artinya kurang lebih 24 kilo, kurang lebih ya, 25 kilo kurang lebih. 10 kilo di seksi 1, 15 kilo di seksi 2. Nah ini termasuk di seksi 2. Mengapa? Dalam proyek, struktur organisasi proyek itu kita biasanya gini Pak, ada namanya pemilik proyek. Pemilik proyek itu yang punya dana. Kemudian di bawahnya ada konsultan supervisi, atau bisa dikatakan manajemen konstruksi atau MK. Itulah dia yang memastikan bahwa pekerjaan di lapangan sesuai prosedur, sesuai hukum berlaku, sesuai spesifikasi. Kemudian baru terakhir kontraktor. Nah, kita di PTPP ini posisinya sebagai kontraktor. Tapi pemilik pekerjaannya HK yang biasanya jadi kontraktor, sekarang dia jadi pemilik dan pengelola jalan tol. Tapi nanti belum tentu ketika sudah berjalan, pengelola operasional jalan tol belum tentu HK, karena HK juga punya anak perusahaan namanya HKI. Dia juga ada unit untuk pengelola jalan tol. Dan secara induk memang HK, tapi nanti pengelola jalan tol mungkin HKI. Dan itu pun nanti bisa juga di vendorkan kalau untuk pengoperasiannya ya. Tapi kalau untuk konstruksi, pemilik pekerjaan HK, konsultan supervisi ada sendiri, kita sebagai kontraktor yang bangun Pak. Mungkin itu aja. Kalau panjang Pak, kita itu mulai dari 109, panjangnya itu kurang lebih 48 km, kurang lebih ya. Jadi 48 km yang sudah kita garap
atau berproses, karena ini tergantung lahan, itu kurang lebih 10 kilo di seksi 1 di pertama tadi Indrapura, kemudian 15 kilo itu di apa namanya, bisa saya katakan 50 lah itu, 50 sampai ke istilah kita itu tinjauan, itu 15 kilo. Jadi dari total 48 kilo yang sudah kita garap, bukan sudah selesai, sudah kita garap itu udah 20 kilo. Karena kata-kata selesai itu sebenarnya kalau dalam internal kita selesai itu ya operasional. Karena jalan tol nggak bisa, kalau dia nggak connect nggak bakal bisa dipakai. Dia harus connect dari ujung sampai ke ujung, sampai ke tol lama ya, tol yang sudah existing itu, tol yang sudah jadi, itu harus connect. Lalu tantangan Pak, jadi memang kompleks ya, kalau sudah kita terjun ke lapangan ini kompleks. Artinya dari berbagai sisi ya, satu masalah sosial, dua masalah teknis, tiga masalah hukum, tiga masalah psikologi. Contohnya gini, kalau masalah sosial itu saya rasa umum lah ya, setiap kita proyek pasti ada apalagi masalah jalan akses berdebu, ada warga yang protes dari mobil kita lalu lalang, terus dari ada beberapa alat berat yang masuk, jadi itu masalah sosial. Kemudian kalau masalah teknis itu ya internal kita antara kontraktor sama konsultan sama HK. Itu misalnya gini, masalah teknis Pak. Misalnya kita mau bangun jalan, tiba-tiba di tengah ini ada tanah yang lunak, ada tanah rawa lah. Nah, tanah rawa itu treatmentnya itu tidak seperti tanah biasa. Artinya kalau kita biarkan kita sama treatmentnya kayak tanah biasa, memang jadi, tapi nggak lama, paling ya umur 1 tahun jalan tolnya udah rusak. Nah, tapi kalau kita fokuskan ke situ, kemudian kita melibatkan tenaga ahli, ya itu kita tangani dengan baik. Kemudian kalau dari segi hukum ya jelas ya, kita harus sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian masalah psikologi, cuaca juga Pak. Ternyata di sini berbeda sama daerah lain. Artinya di daerah lain ada musim kemarau, di sini hujan. Kemudian di daerah lain musim hujan, ya di sini musim hujan juga. Artinya hujannya sepanjang tahun kayaknya ya, sepanjang tahun. Jadi ya kita tidak pernah menyalahkan hujan Pak. Jadi kalau saya pribadi maupun teman-teman, kita tidak pernah menyalahkan hujan, karena apa yang dikasih sama Kuasa itu pasti yang terbaik, ya kan. Cuma kita hanya mensiasati kerja, berarti kita mesti kerja jor-joran pada saat cerah, tapi pada saat hujan kita memilih pekerjaan-pekerjaan yang tidak terkait sama cuaca. Paling gitu aja Pak. Kalau menurut pribadi sebenarnya gini Pak, di zaman sekarang, era keterbukaan, era globalisasi, kemajuan teknologi, artinya memang hal-hal yang semacam itu tidak dipungkiri, ya kan? Dan proyek-proyek pemerintah juga sebenarnya sudah menganut asas keterbukaan, transparansi. Artinya monggo lah siapapun, toh juga jalan ini milik bersama. Bukan milik ya, saya katakan untuk masyarakat, untuk digunakan masyarakat. Ya mari bersama-sama kita support, kita dukung, kita banggakan, ya kan, dengan cara yang seperti tadi Bapak bilang. Cuma memang dalam beberapa hal mungkin ada koridor-koridor yang memang harus kita kita jaga ya. Misalnya dalam kondisi tertentu
beberapa pihak mungkin memandang itu sebagai hal yang aneh, tapi kalau dari koridor proyek atau koridor teknik tidak bisa dikonsumsi untuk masyarakat umum, karena ya kan banyak kepala kan banyak pendapat lah. Mungkin wah kenapa tiang panjangnya seperti ini. Itu kan kita tidak bisa jelaskan ke masyarakat umum, padahal itu kan masalah teknis di lapangan. Itu kita pernah ngerjain tol Bakahuni, Lampung. Ya, salah satu tol Trans Sumatera juga. Kemudian MKTT di MKTT 5, MKTT 7, kan? Kalau yang berbarengan pada saat ini itu di Manado Bitung, tol Manado. Kemudian ada juga di tol Semarang Demak. Kemudian ada lagi di Cisumdawu, Cilenyi, Sumedang, Dawan. Tapi kita kerjain junctionnya yang join ke Cipali. Kemudian apa lagi? Tol Serang Panimbang. Serang Panimbang itu di Banten. Kemudian tol Kertajati, akses Kertajati, akses ke Bandara Kertajati dari tol itu termasuk dalam tol juga, masuk dalam ruas tol Cipali yang dikelola oleh Astra. Karena tol ini sebenarnya gini Pak, banyak platform perusahaan yang mengelola tol, jadi tidak sama. Yang pemilik tol Trans Sumatera itu berbeda sama tol yang di Jawa, Cipali ya. Begitu juga kontraktor, beda-beda. Ya, tapi tujuannya sama, untuk membangun negara Indonesia. Infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan. Oke, Pak. Jadi itu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih Pak Angga atas jawabannya. Semoga pengerjaan jalan tol Indrapura Kisaran ini sukses berjalan sampai selesai, Pak. Oke teman-teman, itu dia tadi wawancara kita kepada Pak Angga selaku manajer lapangan. Oke, demikian dulu wawancara kita. Jaga kesehatan Anda. Salam jiwa petualang.